Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya mohon izin untuk mewawancari Bapak terkait dengan bagaimana Bapak sebagai seorang pemimpin mengambil sebuah keputusan. Oh ya, jadi gini, dalam pengambilan keputusan itu kita harus lihat dulu masalahnya apa, ya. Kemudian dari masalahnya apa, kemudian kita lihat data-datanya apa, kira-kira apa. Karena suatu tim kita akan membuat keputusan apa, maka kita harus mengumpulkan data. Kemudian dari data itu dianalisa. Nah, setelah dianalisa, kalau memang itu keputusannya harus secara kolektif, maka bisa juga melibatkan stakeholder yang ada, misalkan antara wakil atau mungkin dari partai segala macam. Nah, kemudian kalau memang itu udah disepakati atau memang keputusan itu mendesak, ya bisa juga para sekolah. Tapi kita harus mengambil keputusan adalah bagaimana hasil dari keputusan itu resikonya yang mengandung resiko paling kecil. Jadi harus dipikirkan juga dalam mengambil keputusan itu apa efek dari keputusan yang terjadi. Nah, kita harus bisa memikirkan efeknya itu apa, risiko yang akan ditanggung itu kira-kira apa. Itu harus yang paling kecil, paling sederhana. Dari salah satu itu. Baik Bapak, yang kedua Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus yang dilema etika? Ya, yang dilema etika, ya banyak hal-hal yang contoh misalkan kita memutuskan kaitannya dengan kenakalan anak-anak, ya kan bisa dialektika itu anak-anak tuh mau gimanain gitu. Jadi maka kita harus berpikir bahwa karena kita adalah lembaga pendidikan, maka keputusan yang diambil walaupun itu dilematis tetap dalam rangka edukasi atau pendidikan. Yang dipentingkan adalah bagaimana anak itu harus mendapatkan hak pendidikan gitu loh. Jadi seperti itu harus yang dipikirkan. Kadang-kadang kan bawa emosi, pengennya memutuskan ya sudah anak dikeluarkan saja gitu. Tapi kan nggak seperti itu, karena hak pendidikan anak itu kan harus kita pikirkan yang semestinya gitu, karena itu hak asasi seorang anak mendapatkan pendidikan. Berikutnya, hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Bapak dalam mengambil sebuah keputusan yang kasus dilema etika? Ya, tantangan ini kan kadang-kadang harus dipikir panjang. Kita itu kan harus kita dilihat kadang-kadang mau itu latar belakangnya apa gitu ya. Latar belakang itu kita harus dipikirkan, harus kita gali data itu sehingga pada saat kita mengambil keputusan, kemudian kita pengumpulan data-data tadi dari latar belakangnya, dari sosial ekonominya, dari tingkat pendidikan dan lain sebagainya, kan banyak itu. Nah, dari hari itu maka kita yang diharapkan itu keputusan yang diambil itu tidak menimbulkan masalah baru, itu yang penting. Jadi keputusan kita ambil itu jangan sampai menimbulkan masalah yang baru, karena mengambil keputusan masalah yang baru itu malah tambah ribet nanti jadinya, gitu kan. Jadi kita harus sampai berpikirnya adalah ke sana. Jadi bukan hanya memutuskan sudah selesai, tapi harus dipikirkan bagaimana sehingga tinggal masalah baru. Karena membuat keputusannya kalau bisa adalah untuk menyelesaikan masalah, bukan menimbulkan masalah baru. Kemudian Pak, ketika ada masalah, apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Ya tergantung. Jadi tergantung. Kalau memang itu bisa diselesaikan, memang itu harus diselesaikan. Kalau mungkin butuh pendalaman, butuh informasi lebih mendalam, ya bisa juga ditunda. Jadi kita harus fleksibel di situ. Jadi kalau memang urgen harus diputuskan. Tapi kalau memang butuh informasi yang lebih luas, kemudian masih menyangkut hal-hal yang lain, ya sebaiknya itu jangan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan.
adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema itu, Pak? Ya ada, karena ini kan kita misalkan punya ada wakil kesiswaan, ada wakil kurikulum, ya. Kalau ada wakil sapras itu kan yang membantu kita yang untuk memperoleh informasi-informasi atau data-data yang ada kaitannya dengan apa yang keputusan kita diambil. Jadi ya banyak yang ada di lingkungan ya, kalau istilahnya tim manajemen itu yang membantu kita semua. Baik Bapak, dan yang kemudian dari semua hal yang tadi Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema itu? Ya, keputusan itu diambil satu, nggak boleh terburu-buru. Ya, nggak boleh terburu-buru. Kemudian harus cermat. Ya, harus cermat. Kemudian keputusan itu diambil berdasarkan informasi atau data yang valid. Data yang valid. Ya, jadi data yang valid. Kemudian kita mau mendengar dari masukan-masukan dari orang lain, ya, masukan-masukan dari orang lain sebagai data pendukung, ya, masukan dari orang lain sebagai data pendukung, ya, bukan data. Jadi mudah-mudahan dengan seperti itu maka dalam kita pengambilan keputusan akan tepat bisa menyelesaikan suatu masalah. Baik Bapak, jadi seperti itu yang saya ingin tanyakan ke Bapak terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan, terutama dalam menghadapi kasus-kasus atau dilema etika ya Pak. Mudah-mudahan nanti saya bisa juga mengamalkan apa yang tadi Bapak sampaikan kemudian hari apabila saya kemudian menerima masalah yang sama gitu Pak, menemui masalah yang sama. Satu hal yang dalam pengambilan keputusan kita jangan lupa berdoa, karena inayah, taufik, hidayah itu Allah bisa memberikan sehingga kita dalam pengambilan keputusan bisa bijaksana. Ya, saya. Oke, baik Bapak, terima kasih atas wawancaranya. Mudah-mudahan nanti saya akan sampaikan ke fasilitator dan pengajar praktik saya terkait dengan tugas ini. Terima kasih Bapak. Sukses ya. Ya, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, saya mohon izin ingin bertanya terkait dengan bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan. Pertanyaan pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak mendapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan nilai etika atau kejutan moral? Ya, terima kasih Pak Imam. Tentunya di momen tertentu sebagai pimpinan harus bisa membedakan mana yang merupakan kasus kejutan moral maupun dilema etika. Salah satunya indikatornya yang menjadi baru pertimbangan adalah terhadap nilai-nilai dari permasalahan tersebut. Apakah ada yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur kita, kemudian apakah ada kepentingan tertentu di balik permasalahan tersebut. Artinya kepentingan tertentu itu apakah itu kepentingan yang bersifat individu atau bersifat lembaga, dan tentunya efek atau dampak dari permasalahan tersebut apakah nanti akan berdampak dalam skala yang kecil atau skala yang luas. Jadi yang paling penting adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam permasalahan tersebut untuk membedakan mana yang merupakan rujukan moral dan mana yang merupakan dilema etika. Baik Bapak, yang berikutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan? Ya, seperti yang sampaikan di awal tadi, kalau terdapat suatu permasalahan di mana saya harus memutuskan atau memilih salah satu di antara dua permasalahan yang mungkin dua-duanya berat. Nah, pertama tentunya kita melihat ke hukum sebagai landasannya, sebagai dasar saya untuk memutuskan supaya
tentunya tidak bertentangan dengan hukum atau aturan yang ada. Kemudian dari permasalahan tersebut, kalau saya menentukan atau pilih salah satu dari dua pilihan tersebut, melihat dampaknya, dampak bagi kita sebagai pribadi, saya khususnya, dan juga bagi lembaga atau sekolah yang saya pimpin, apakah dampaknya luas atau hanya lingkup kecil, artinya tidak berdampak ke hal-hal yang lebih yang luas, yang justru bisa mengakibatkan timbulnya permasalahan baru. Jadi yang paling penting adalah aturannya dulu. Aturannya bagaimana, apakah keputusan yang saya ambil ada dasar hukumnya atau tidak. Nah, tentunya aturan ini kita juga harus ada kebijakan. Ya, kita tidak bisa 100% mengambil berdasarkan aturan, istilahnya itu saklek ya. Pasti ada kebijakan yang kita ambil dari sebagai pimpinan ya. Karena bagaimanapun juga dalam mengambil keputusan itu harus juga mempertimbangkan dampaknya ya. Dampak mungkin keputusan itu sudah benar sesuai ketentuan, tapi mungkin dampaknya bagi kelompok tertentu atau orang tertentu akan tidak baik. Ya, itu salah satu yang jadi pertimbangannya. Baik Bapak, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya terkait dengan langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan. Ya, baik. Tentunya yang pertama yang saya lakukan adalah mengidentifikasi masalah, permasalahan tersebut. Tadi apakah termasuk dilema etika atau hanya kebijakan moral, itu harus diidentifikasi dulu ya. Kemudian tentukan juga agar fokus ya, kita mengatasi masalah ini difokuskan ya, supaya tidak melebar kemana-mana. Setelah kita identifikasi permasalahan, langkah berikutnya yang saya lakukan biasanya adalah mengumpulkan informasi kenapa ada permasalahan tersebut dan sebagainya. Informasi sebanyak mungkin, data-data untuk sebagai dasar nanti mengambilkan keputusan. Nah, setelah informasi terkumpul dan tentunya harus segera menyusun alternatif pemecahannya ya. Kita dengan ada masalah seperti ini terus mengumpulkan data, dan kita mengambil atau menentukan pilihan-pilihan alternatif pemecahan masalahnya. Nah, dari alternatif itu yang kita pilih mana yang paling dampaknya paling kecil atau resikonya paling kecil. Kita misalnya memutuskan keputusan X gitu ya, ini mana dampaknya yang paling kecil. Nah, kita pastikan suatu keputusan itu akan berdampak ya, bisa dampak negatif maupun positif ya. Pokoknya kita ingin mengurangi dampak yang negatif, jadi kita lakukan, kita pilih dari alternatif masalah tersebut dampak yang paling kecil itu apa. Tentunya ini keputusannya sekali lagi tidak boleh berlawanan atau bertolak belakang dengan aturan atau peraturan atau hukum yang berlaku. Saya yakin beberapa keputusan sekali lagi itu pasti ada yang pihak-pihak yang tidak merasa nyaman dengan yang kita ambil. Makanya kita cari dampak atau risiko yang paling kecil supaya keputusan nanti setelah kita tentukan diimplementasikan itu tidak justru menimbulkan permasalahan yang baru. Jadi seperti itu. Baik Bapak, selanjutnya dari hal-hal apa saja selama ini yang Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Sebenarnya sederhana aja kalau saya ya. Permasalahan kalau sudah jelas kenapa itu timbul, masalahnya apa, kenapa timbul, kemudian seperti yang saya sampaikan tadi diperlukan data pendukung, kemudian kita tentukan alternatif keputusan. Di samping itu tadi saya agak lupa, kita harus konsultasi juga ya. Konsultasi tentunya kita kan punya atasan kita harus selalu koordinasi dengan atasan kita supaya kita dalam mengambil keputusan sekali lagi tidak menimbulkan permasalahan yang baru. Jadi kadang permasalahan itu kan ada yang sifatnya harus segera diselesaikan, tidak membutuhkan waktu yang lama. Nah, ini kadang yang agak berat ya, karena kita harus segera memutuskan permasalahan yang ada tanpa melanggar ketentuan dan meminimalisir akibat yang negatif. Nah, kalau masalahnya yang agak waktunya panjang mungkin itu masalah ada hambatannya, ada waktu
bisa memahami aturan yang ada. Suatu keputusan dilakukan di sekolah itu pasti ada yang tidak menerima, tidak mendukung. Nah itu kadang yang dipertimbangkan untuk implementasinya. Ya. Implementasi kita pikirkan apakah nanti akan berdampak luas terhadap institusi atau lembaga, kan bagaimanapun juga dalam mengambil keputusan itu tidak mengedepankan emosional ya, tapi berdasarkan aturan dan mempertimbangkan lembaga dan institusi yang kita pimpin ini dan dampaknya bagaimana dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Karena mau tidak mau kalau sudah jadi keputusan itu harus segera dilaksanakan bersama-sama. Baik, Pak. Kemudian Pak nih, dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apakah Bapak langsung menyelesaikan masalah itu di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Iya. Seperti yang sampaikan di awal, jadi tergantung seberapa besar urgen masalah tersebut. Kalau memang harus segera diselesaikan, tentunya saat itu juga harus kita selesaikan, tentunya dengan pertimbangan yang masak, supaya sekali lagi keputusan yang kita ambil justru malah mengakibatkan permasalahan yang baru. Tapi kalau permasalahan itu tidak begitu urgent, kita kan di sekolah itu ada jadwal pertemuan-pertemuan, misalnya pembinaan untuk wali kelas, pembinaan untuk para wakil dan staf. Nah disitulah kita bersama-sama melibatkan seluruh komponen yang ada, staf manajemen, untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang ada. Di pertimbangan mereka kita terima, kita nggak bisa memutuskan itu sendiri. Pasti ada pertimbangan dari rekan-rekan staf manajemen. Bahkan seperti yang saya sampaikan tadi, konsultasi dengan atasan kita. Itu kalau waktunya cukup, ya permasalahan tersebut tidak berarti penting tapi tidak urgent, harus segera diselesaikan. Masih ada waktu, jadi kadang ada permasalahan yang kita lakukan secara terjadwal di pertemuan-pertemuan di tempat saya ini. Ada pertemuan rutin bulanan setiap minggu keempat atau minggu terakhir. Itulah permasalahan yang ada, kita tampung, kemudian kita bahas di pertemuan itu, kemudian kita carikan solusi bersama. Itu kalau permasalahan yang tidak urgent, ya. Tapi kalau yang urgent ya mau nggak mau harus segera diselesaikan saat itu dengan berbagai pertimbangan yang saya sampaikan di awal tadi. Baik Bapak. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Pasti, karena dalam mengambil keputusan, kalau aturan sebagai landasan sudah jelas, tapi kebijakan yang kita ambil saya harus minta pertimbangan yang selama ini saya libatkan tentunya rekan-rekan wakil, ada kasaklah itu termasuk guru senior yang mungkin udah lama di sekolah kami, yang tahu permasalahan tentang sekolah kita dengan berbagai konflik yang ada, latar belakang sosial dan segala macam itu kita libatkan supaya mereka memberikan pandangan-pandangan atau masukan bagi saya sebelum saya mengambil suatu keputusan. Jadi saya tidak bisa berdiri sendiri, walaupun saya yang mengambil keputusan, tetapi saya harus tetap melibatkan tim untuk memberikan masukan, termasuk atasan tadi. Ya. Kalau udah mentok biasanya kayak ini, seperti sekarang misalnya saya ada permasalahan siswa, apa yang harus saya lakukan? Karena kalau lihat peraturan, contoh ini ya, ada peraturan kita tidak boleh membahayakan siswa kan, sebesar apapun. Kita hanya merekomendasikan supaya siswa itu pindah, dan kita yang merekomendasikan sekolah tujuan sekolah yang akan jadi tempat belajar selanjutnya. Ini tentunya ini harus konsultasi dengan atasan kita, dalamnya adalah subdinator. Jadi tidak bisa berdiri sendiri tanpa melibatkan orang. Itu yang saya maksudnya, ada orang yang harus kita libatkan di dalam mengambil keputusan. Baik Bapak, ini terakhir Bapak, dari semua hal tadi yang sudah Bapak sampaikan, pembelajaran apa sih yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan? Yang paling penting kita jangan buru-buru, ya, itu paling penting itu. Jangan buru-buru mengambil suatu keputusan tanpa pikir panjang, tanpa memperoleh data yang akurat, tanpa melibatkan orang-orang yang berkompeten seperti yang saya sebutkan tadi. Karena biasanya kalau kita buru-buru tanpa pikir panjang, justru keputusan yang kita ambil malah akan memperkeruh suasana atau memperlebar masalah yang ada. Jadi itu yang paling
panjang, itu jangka pendek, termasuk di kelembagaan atau di institusi itu dampaknya seperti apa, ya itu yang harus dipertimbangkan. Yang penting pokoknya sebelum memutuskan itu banyak pertimbangan, tapi ya jangan lama-lama, ya karena terlalu lama nanti masalah nggak selesai, menggantung, akhirnya lama-lama terlupakan, menumpuk jadi permasalahan yang lebih besar. Jadi setiap permasalahan harus segera diselesaikan, tapi jangan buru-buru, dan libatkan seluruh komponen sekolah yang ada, termasuk atasan kita, untuk membantu memberikan alternatif atau solusi pemecahannya. Walaupun pengambil keputusan adalah di pimpinan, ya. Jadi istilahnya jangan arogan, ya, tetap harus melibatkan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang membantu kita, dan pedomannya adalah peraturan, ya. Jadi paling penting adalah peraturan. Keputusan apapun yang kita ambil jangan bertentangan dengan peraturan, itu yang paling penting. Baik Bapak, alhamdulillah pertanyaan terkait dengan pengambilan keputusan sebagai seorang kepala sekolah dalam kasus-kasus mungkin dilema etika dan hubungan moralnya sudah selesai. Saya senang sekali bisa bertanya hal-hal yang tadi kepada Bapak, sehingga saya bisa banyak belajar bagaimana nantinya apabila saya ketemu dengan suatu permasalahan, saya harus bagaimana. Alhamdulillah pada hari ini saya senang bisa belajar dengan Bapak, sehingga nanti bisa saya praktekkan. Ya, Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak atas waktunya, sehingga saya bisa bertanya kepada Bapak. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.